Salam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Yang menjadi renungan kita pagi hari ini ialah bukan rumah para penyamun. Ya, terambil dari Yohanes 2 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Sepertinya tidak ada hubungan antara teks ini dengan temanya. Tapi Bapak Ibu Saudara, tema dan teks ini satu cerita, satu kisah Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kalau Yesus berkata, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ini adalah jawaban Yesus kepada orang-orang Yahudi saat itu. Ceritanya begini, di ayat yang ke-13 sampai ayat ke-15. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia, yaitu Yesus, membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Nah, ketika Yesus masuk ke bait Allah, Yesus melihat ada banyak pedagang-pedagang di sana. Ada meja-meja penukar uang, ada binatang-binatang ya, yang mereka taruh di bait Allah itu. Lalu mereka memperjualbelikannya Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Yesus marah. Ya, harusnya bait Allah itu tidak dijadikan menjadi tempat berdagang, berjualan seperti pasar. Ya. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat di dalam Lukas 19 ayat 45 dikatakan begini. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak hanya mengusir mereka Bapak Ibu Saudara, tapi Yesus berkata, rumah Allah ini, bait Allah ini harusnya rumah doa, tapi kamu menjadikannya menjadi sarang penyamun. Mengapa sampai Yesus berkata kepada mereka bahwa mereka itu menjadikannya menjadi sarang penyamun? Karena ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika orang-orang yang dari jauh, dari luar Yerusalem datang untuk beribadah ke Yerusalem, membawa korban-korban mereka, ya, binatang-binatang yang sedang mereka persiapkan untuk menjadi korban di bait Allah. Dalam perjalanan mungkin ada yang luka, ada yang cacat. Lalu ketika sampai di bait Allah, begitu dicek ternyata nggak layak, maka pedagang-pedagang di sana akan menawarkan untuk ditukar dengan binatang yang sudah mereka sediakan di bait Allah. Dan harga yang mereka kasih juga harga yang tidak sesuai Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Yesus berkata, kau menjadikannya jadi sarang penyamun. Jadi orang-orang yang dari luar Yerusalem ini seperti dirampok di dalam bait Allah itu Bapak Ibu Saudara. Hewannya nanti dibilang cacat, nggak layak lah ya, lalu harganya anjlok, lalu mereka tawarkan binatang mereka dengan harga yang begitu tinggi ya, itu sebabnya Yesus berkata, kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus marah ketika Yesus melihat praktek seperti itu dilakukan di bait Allah. Yesus mengusir mereka semua, ya, binatang-binatangnya pun diusir, meja-mejanya dibalikkan. Ketika hal itu dilakukan Yesus, orang-orang Yahudi yang merasa lebih berhak memiliki bait Allah, mereka berkata, tanda apakah yang bisa kau tunjukkan kepada kami sehingga kamu berhak melakukan hal itu? Jadi orang Yahudi yang merasa berhak memiliki bait Allah itu sedang berkata, kenapa kamu berani melakukan hal itu? Apa tandanya kau berani melakukan seperti itu? Apa otoritasmu? Mereka bertanya hal itu kepada Yesus. Akhirnya Yesus menjawab di ayat ke-19, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yesus sedang menjawab dengan kalimat seperti ini, tapi mereka sebenarnya tidak mengerti apa maksudnya. Sebab yang dimaksud Tuhan Yesus di sini ialah tentang bagaimana Yesus mati, lalu pada hari yang ketiga Yesus akan bangkit. Dan siapakah yang mati dan yang bangkit pada hari yang ketiga? Ialah Mesias itu. Yesus sedang menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang lebih tinggi daripada bait Allah, lebih tinggi dari seluruh petugas pemimpin yang ada di bait Allah. Mesias itu ialah Allah, dan Allah lebih tinggi daripada seluruh pengurus, petinggi, pengajar yang ada di dalam bait Allah itu. Bapak Ibu Saudara, lalu apa hubungannya dengan sarang penyamun? Apa hubungannya dengan bukan rumah para penyamun? Bapak Ibu Saudara,
ketika Yesus mati dan bangkit, maka setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan menjadi bait Allah. Tadinya bait Allah adalah sebuah gedung, tadinya bait Allah hanya ada di Yerusalem, tapi setelah Yesus mati bangkit, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka bukan lagi gedung yang ada di Yerusalem itu lagi yang menjadi bait Allah, tapi telah berubah. Bait Allah itu sekarang ialah hidup orang yang percaya kepada Yesus. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan adalah bait Allah yang sesungguhnya. Di dalam hidup orang percaya itulah Allah berdiam. Jadi tidak ada lagi orang percaya yang dapat dihalangi untuk datang berjumpa dengan Allah. Karena apa? Kita tidak perlu lagi harus ke Yerusalem yang dipenuhi dengan para penyamun tadi. Kita tidak akan dihalangi lagi. Karena apa? Karena Kristus telah menjadikan bait Allah bukan lagi di Yerusalem, tapi hidup setiap orang percaya. Dan Allah hadir di dalam hidupnya, maka kita bisa dapat datang kepada Allah. Itu sebab firman Allah berkata bahwa akan tiba waktunya bahwa penyembah-penyembah benar menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Setiap orang dapat menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Karena apa? Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dapat menyembah Allah di dalam roh. Sebab Allah itu ada di dalam hidup setiap orang yang percaya, tidak perlu lagi ke Yerusalem. Baitnya berubah, sistemnya pun berubah, Bapak Ibu Saudara. Ya, jika dahulu sebelum Yesus mati dan bangkit, semua orang harus ke Yerusalem. Tapi sekarang kita tidak perlu lagi ke Yerusalem, tidak perlu lagi pakai imam-imam, ya, sebab imam kita ialah Kristus. Kita tidak perlu lagi membawa korban-korban persembahan, korban-korban binatang, ya, sebab korban kita ialah Yesus Kristus Tuhan, ya, satu kali untuk selamanya. Darahnya menjadi korban yang sempurna bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita tidak perlu lagi membawa korban lagi, karena korban kita ialah darah Yesus. Jadi ketika Yesus mati dan bangkit, setiap orang yang percaya terluput dari para penyamun-penyamun itu, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur saat ini setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan telah dapat menghadap Tuhan, datang kepada Allah tanpa halangan apapun, setiap waktu, ya, tanpa repot membawa korban, sebab Yesus telah menjadi korban yang sempurna bagi kita. Di dalam Lukas 19 ayat 45, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua para pedagang di situ. Lalu katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Karena hidup kita adalah rumah Allah, hendaklah rumah kita menjadi bait Allah yang dipakai untuk menjadi rumah doa. Hidup kita menjadi rumah doa, Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita jaga hidup kita, ya, mari kita pergunakan hidup ini menjadi rumah doa. Jangan lagi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, jangan lagi seperti mental para pedagang, ya Bapak Ibu Saudara. Jangan lagi datang untuk bertransaksi dengan Tuhan. Kita datang supaya kita diberkati, kita datang supaya kita dilindungi, kita datang supaya kita dijagain. Bukan seperti itu lagi Bapak Ibu Saudara. Tapi kita datang kepada Tuhan untuk membawa doa kita, ya, untuk membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan bukan untuk menerima, tapi untuk memberi. Karena apa? Karena kita telah menerima. Kita datang beribadah, kita memberikan korban persembahan bukan supaya kita diberkati, tapi karena kita telah diberkati. Sepanjang minggu kita diberkati, lalu kita datang membawa ucapan syukur kita persembahkan kepada Tuhan, ya. Itu sebabnya ketika kita datang kepada Tuhan bukan lagi dengan mental transaksional lagi, tapi mental mengucap syukur atas segala perbuatannya yang baik. Ketika kita datang beribadah, kita siapkan hati kita untuk dengar firman-Nya, untuk kita lakukan, kita berikan persembahan kita. Karena apa? Karena kita telah diberkati sebagai bentuk ucapan syukur kita. Ya, datanglah kepada Tuhan bukan lagi untuk meminta-minta, bukan untuk berdagang, tapi untuk menyatakan ucapan syukur kita, terima kasih kita, hormat kita, ya, sembah kita kepada Dia. Datanglah kepada Tuhan dengan mental ucapan syukur, karena Tuhan telah menjadikan kita menjadi bait-Nya, dan jadilah menjadi rumah doa bagi keluarga kita, bagi tetangga kita, bagi bangsa dan negara kita. Sehingga bait Allah yang sudah
diubah Allah dari gedung menjadi pribadi. Biarlah hidup kita seperti bait Allah yang Allah harapkan, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.